Mari kita bangun channel ini bersama dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Shalom teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tentang masalah kutil teman-teman. Ini saya akan mau cerita dengan seputar pengalaman saya ya teman-teman. Jadi ceritanya ini adalah blue rim. Seperti yang teman-teman lihat, rimnya bagus ya teman-teman. Tapi di bagian bawah tubuhnya itu ada kutil. Seperti yang teman-teman lihat, itu kutilnya kecil teman-teman. Jadi sepengalaman saya, kutil itu ibarat seperti kanker teman-teman. Jadi ada yang kutilnya nggak ganas, sama ada kutil yang ganas. Jadi kalau kutil yang nggak ganas itu seperti ini teman-teman. Jadi hanya kecil tapi nggak bertumbuh, ya kecil gitu terus, dan nggak mengalami pertumbuhan yang cepat ataupun lambat teman-teman. Cuma kecil itu terus, dan itu nggak ganas teman-teman, itu aman-aman aja. Tapi juga ada kutil yang ganas teman-teman. Jadi kok kutil ganas itu walaupun sudah dikerok atau dioperasi kecil akan tumbuh lagi, ataupun kutilnya kecil tapi semakin lama akan menjadi besar. Itu termasuk kutil ganas teman-teman. Jadi kok ikan teman-teman kena kutil ganas, ya saya saranin teman-teman pasrah aja. Ya berusaha dengan maksimal, tapi percayalah itu nggak akan hilang kalau kutilnya itu ganas teman-teman. Jadi walaupun dikerok atau di operasi kecil berkali-kali, itu akan tetap tumbuh teman-teman. Jadi malah kasihan ikannya yang dioperasi terus. Mending saya saranin buat dibiarkan saja teman-teman. Cukup teman-teman beri makan seperti ikan biasa aja teman-teman. Dan untuk cara menangani kutil ini sebenarnya masih termasuk bisa disebut 50% ya teman-teman. Dengan cara dioperasi teman-teman, itu perbandingan sembuhnya 50%. Jadi kalau setelah teman-teman operasi kadang-kadang ada yang tidak tumbuh lagi, itu berarti operasi yang teman-teman lakukan berhasil. Tapi juga ada yang setelah dioperasi, setelah itu dirawat biasa, dikuras dan sebagainya, tapi setelah beberapa hari atau minggu atau bulan kutilnya tumbuh kembali teman-teman. Ya itu berarti operasinya gagal teman-teman, alias kutilnya yang diidap oleh ikan cupang teman-teman itu kutil ganas teman-teman. Jadi susah untuk sembuh atau tidak ada kemungkinan untuk sembuh teman-teman. Tapi ada pun kutil yang bisa sembuh, yaitu bisa teman-teman. Jadi jangan berkecil hati. Dan untuk ikan yang sering terkena kutil itu biasanya yang memiliki sisik dragon teman-teman. Sisik dragon itu sisik warna putih yang teman-teman bisa lihat di blue rim, di red dragon, black dragon, fancy, WWS, dan mungkin ada lagi yang lain teman-teman. Tapi yang pasti warnanya putih teman-teman. Jika memiliki ikan cupang yang memiliki sisik dragon atau sisik putih, itu saya saranin teman-teman harus berhati-hati. Ya bukan berarti semua dapat terkena kutil ya teman-teman, tapi biasanya yang sering terkena kutil itu yang sisik dragon teman-teman, yang sisiknya warna putih, itu sangat rentan. Jadi saya saranin teman-teman kalau jika ingin beli ikan cupang, ya harus mengetahui dulu jenis-jenis yang mudah terkena penyakit kutil teman-teman. Dan jika ditanya apakah kutil itu mempengaruhi keturunan, saya akan jawab tidak teman-teman. Jadi kutil itu tidak mempengaruhi keturunan. Ini menurut saya ya teman-teman. Jika pendapat saya berbeda, ya saya mohon maaf. Ini karena sepengalaman saya teman-teman. Jadi kalau menurut saya kutil itu tidak mempengaruhi keturunan. Karena seumpama gini teman-teman, saya pernah breeding kutil sama kutil. Seumpama saya breeding kutil sama kutil, yang ikan satu kena kutil, ikan dua pun kena kutil, yang jantan sama betina kena kutil, saya breeding, pasti anak-anaknya ada yang tidak kena kutil.
Dan juga pun sebaliknya teman-teman, jika saya breeding yang nggak kena kutil sama yang nggak kena kutil, pasti ada anak-anaknya yang kena kutil. Itu sudah teman-teman, kayak memang kalau teman-teman punya yang sisik dragon gini nih memang rentan terkena kutil teman-teman. Jadi menurut saya genetik pun tidak terlalu banyak berpengaruh teman-teman. Sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau ilmu yang saya bagikan ternyata salah atau berbeda dengan pendapat teman-teman, ya saya mohon maaf, karena ini hanya seputar pengalaman saya ya teman-teman. Terima kasih. Jika berkenan, mari bangun channel ini bersama dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi.